Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 11 yang Bapak cintai tentunya. Ini semuanya pada sehat tentunya, yang sehingga mungkin pada hari ini kita akan mengikuti materi PKN. Dimana dalam hal ini kalian akan mengetahui beberapa hal yang terkait dengan masalah sistem dan dinamika daripada demokrasi Pancasila. Hal ini merupakan bekal untuk kalian untuk bisa mengetahui sejauh mana bahwa penerapan sistem yang ada di Indonesia ini. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk membuka buku dan kita ikuti untuk bersama-sama. Baik, kita akan ikuti bersama. Pada materi kesempatan ini adalah tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Tentunya bahwa apa yang telah kalian pikirkan setelah melihat daripada kaitan dengan masalah-masalah yang terjadi dan juga peristiwa yang ada di Indonesia adalah merupakan perwujudan daripada sikap demokratis. Kemudian bagaimana hakikat demokrasi tersebut? Kalau kita daripada materi yang telah kita bawakan, hakikat demokrasi ini banyak sekali mengandung pengertian. Pengertian demokrasi ada beberapa para ilmuwan yang telah memberikan definisi tentang masalah demokrasi tersebut. Abraham Lincoln yaitu berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada lagi juga yang menyatakan bahwa menurut Cranbrook berpendapat bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos atau rakyat, dan kretin atau pemerintah. Maka demokrasi adalah cara memerintah dari rakyat. Termasuk juga adalah ilmuwan dari ahli pakar tentang masalah demokrasi yang punya arti bahwa atau yang mengartikan bahwa menurut Kuncoro Purwopranoto berpendapat bahwa demokrasi adalah negara yang memerintah, negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Next. Itu adalah pengertian dari beberapa ahli tentang masalah demokrasi. Kemudian kita bagaimana macam-macamnya daripada demokrasi tersebut. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada kaitannya dengan macam-macam demokrasi, demokrasi formal. Demokrasi formal ini di mana tentunya bahwa kita harus tahu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material tentunya adalah demokrasi material ini adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Ada juga yang namanya demokrasi gabungan. Ini dititikberatkan pada bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini adalah dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, sekarang berdasarkan ideologinya bahwa demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi konstitusional ini adalah demokrasi liberal. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Ini adalah tentunya demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah demokrasi
rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham anarkisme atau komunisme. Di Indonesia sudah tidak ada pemahaman seperti ini. Ada lagi tentang masalah yang bagian C itu adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan juga ada demokrasi yang tidak langsung. Menurut berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ini ada demokrasi langsung, itu adalah demokrasi atau paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua adalah kita pahami juga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini adalah demokrasi, paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem, di mana sistemnya adalah melalui perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini itu biasanya adalah berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahannya pun semakin kompleks. Itu adalah bagaimana berdemokrasi yang terkait dengan masalah proses daripada penyaluran kehendak rakyat. Sekarang yang ketiga, ini ada juga yang namanya demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi ini adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Itu prinsipnya. Kemudian juga yang dimaksud dengan menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga ini adalah tidak lain bahwa menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga artinya berarti bahwa setiap perbedaan itu tidak bisa diselesaikan secara langsung. Sistem pendamaiannya adalah melalui kelembagaan. Dan ada juga adalah prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam satu masyarakat yang sedang berubah tentunya. Jadi untuk masalah kaitan dengan hal tadi, tentunya bahwa anak-anakku sekalian bisa memahami tentang masalah-masalah yang telah tadi Bapak sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada sub yang kedua adalah dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Sejauh mana penerapan demokrasi yang ada di Indonesia ini, dan juga termasuk masalah dasar hukum daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia, agar jangan sampai kita melenceng daripada hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Dasarnya adalah tentang masalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen pasal 1 dan ayat 2. Ini berkaitan dengan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemen pada pasal 1 dan ayat 2. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada pasal ayat 1 dan 2 itu menjadi perubahan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Juga ada lagi dasar hukumnya adalah tentang masalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan 2 juga termasuk dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pasal 1 dan ayat 2. Nah, kalau tadi kita mengikut sertakan tentang masalah dasar hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sekarang adalah yang kedua adalah pemilihan umum. Kalian akan mengetahui sejauh mana tentang masalah pengertian pemilihan umum di Indonesia ini. Pemilihan umum itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk dalam pelaksanaan demokrasi.
Pemilu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintah yang sudah disusun melalui sistem pemilu, memiliki legitimasi yang kuat tentunya. Di Indonesia biasanya kalau pemilihan umum itu adalah merupakan sebuah pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana rakyat itu adalah berkehendak untuk menentukan dan mendukung atau mengubah personal dalam lembaga legislatif, juga membentuk dukungan yang mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan. Rakyat melalui perwakilannya secara berkala dalam mengoreksi atau mengawasi kekuasaan eksekutif. Ini adalah kewenangan rakyat. Jadi ketika ada 5 tahun sekali kita adakan pesta rakyat, yaitu adalah pesta demokrasi yang tujuannya adalah yaitu untuk mendukung, mengubah tentang kaitan masalah personal dalam perubahan, baik itu dari legislatif ataupun tentang masalah susunan eksekutif. Pentingnya adalah menentukan presiden sebagai lembaga eksekutif. Yang kedua adalah tujuannya apa? Tujuan dari pemilihan umum itu apa? Yang pertama adalah melaksanakan kedaulatan rakyat. Ini adalah tujuan yang pokok. Jadi rakyat harus berdaulat. Itu adalah tujuan pemilihan umum, agar bisa untuk memilih daripada wakil-wakil rakyat tersebut di lembaga legislatif dan juga termasuk lembaga eksekutif. Kemudian sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Itu tujuannya, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden, melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara aman, damai, dan tertib, menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Nah, kemudian kalau tadi kita anak-anakku sekalian sudah mengetahui tentang masalah bagaimana tentang masalah pemilihan umum, kita akan mengetahui juga tentang masalah penerapan demokrasi di Indonesia. Penerapannya memang bukan sekarang saja, tapi sejauh mana bahwa demokrasi di Indonesia itu diterapkan. Yang pertama, bahwa pada tahun 1945 sampai 1949, demokrasi pada masa kemerdekaan itu mulai 45 nyampe pada 49. Kemudian meningkat lagi pada periode 1949 sampai 1959 yang dinamakan adalah demokrasi parlementer. Jadi beriringan dengan masa-masa itu, masa kemerdekaan, berarti demokrasi ya pada masa itu adalah masa kemerdekaan. Kemudian naik lagi kepada tahun berikutnya dari 1949 sampai 1959 adalah demokrasi parlementer. Kemudian periode 1959 sampai 1965 ini baru dari demokrasi parlementer berubah kepada Orde Lama, atau di sini adalah demokrasi terpimpin. Kita lihat dan tahu bahwa presiden yang paling lama di Indonesia ini adalah Presiden Soeharto. Ini lebih daripada 32 tahun menguasai negara Indonesia dengan sistem demokrasi terpimpin atau dinamakan Orde Lama. Kemudian anak-anakku sekalian, pada periode menjelang sekarang, periode 1969-1998 ini baru diterapkan adalah demokrasi Pancasila. Nah, ini demokrasi Pancasila. Kemudian menginjak lagi pada periode berikutnya adalah 1998 mulai sampai sekarang itu adalah reformasi. Jadi terapan-terapan demokrasi ini adalah disesuaikan dengan pada masa zamannya itu. Ada demokrasi kaitan dengan masalah kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi Orde Lama, demokrasi Pancasila, dan sekarang adalah
dimulai dari tahun 1998 itu sudah mencapai pada penerapan demokrasi reformasi. Ini itu adalah penerapan daripada demokrasi di Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah mengikuti materi pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan dengan apa yang telah tadi Bapak sampaikan bisa untuk memberikan sedikitnya adalah pengetahuan tentang masalah bagaimana dinamika yang ada di dinamika demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia ini. Oke, sekian Bapak tutup, bisa berjumpa kembali pada lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.